Alkitab adalah kebenaran firman Allah. Itu sebabnya saya menghormatinya, saya merawatinya, saya mengasihinya, dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Jangan saya lupa, saya ucapkan selamat tahun baru. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sebagai seorang gembala, tentu saya mempunyai satu kerinduan supaya di setiap tahun, bukan cuma di tahun 2021 ini, tapi di setiap tahun, setiap saat, jemaat-jemaat yang saya gembalakan atau sebagai orang percaya, kita terus menikmati pemeliharaan Tuhan. Kita terus menikmati berkat Tuhan. Amin saudara-saudara. Karena itu janji Tuhan saudara-saudara. Kita terus menikmati kuasa dan mujizat Tuhan. Haleluya. Mari dalam hari Minggu yang pertama, minggu pertama di bulan Januari tahun 2021 ini, saya beri judul firman Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-23. Lalu kita akan baca bersama-sama ayat tersebut karena satu pasal hanya 6 ayat. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Puji Tuhan. Dengan judul di sana, Tuhan Gembalaku yang baik. Kita baca bersama mulai ayat 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bisa bilang haleluya? Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, Mazmur 23, kalau saudara lihat, tolong ditampilkan. Secara garis besar, dia membicarakan tentang 3 poin. Yang pertama, saudara boleh baca di sana. Yang pertama, apa katanya dengan suara yang kedengaran? Kita baca bersama 2, 3. Perhatian dan pemeliharaan Tuhan atas mereka yang tekun mengikutinya. Jadi kita lihat Mazmur 23 poin yang pertama bicara tentang perhatian dan pemeliharaan Tuhan atas mereka yang tekun mengikutinya. Yang kedua, kita baca bersama 2-3. Umat yang tekun merupakan objek kasih ilahi yang sangat dihargai Tuhan. Ada yang ketiga? Yang ketiga kita baca bersama 2-3. Tuhan memperdulikan umat yang tekun seperti seorang ayah memperdulikan anak-anaknya dan seorang gembala terhadap
domba-dombanya. Itu garis besar dari Mazmur 23. Fatsal 23 ayat yang pendek tapi punya pengertian yang luas dan kaya, bahkan limpah dengan berkat-berkat ilahi. Kaya dan limpah dengan janji Tuhan. Oleh sebab itu dalam beberapa minggu ke depan saya akan mengulas Mazmur 23 ini. Dan hari ini saya akan memulai dengan ayatnya yang pertama. Saya baca lagi saudara, secara keseluruhan dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, biarlah ayat ini menjadi modal kita memasuki dan melewati tahun 2021. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Kiranya ayat ini menjadi pegangan kita, menjadi pegangan saudara-saudara sekalian. Saya sudah katakan di malam tahun baru, saudara-saudara, bahwa tahun 2021 tentu masih rahasia bagi kita. Dan kalau kita melihat situasi dan keadaan, sungguh saudara-saudara sangat mengerikan hari-hari ke depan. Mengapa? Misalnya dari faktor virus corona saja. Virus corona belum berlalu, sekarang ada katanya temuan baru saudara-saudara. Ada apa namanya itu istilah itu bilang? Ya, varian baru. Ya, ada varian baru. Kalau kita melihat berita, kita melihat situasi saudara-saudara, kita melihat keadaan, saudara bisa bayangkan penerbangan di luar negeri di lockdown, ditutup, tidak boleh ada orang-orang dari luar negeri datang saudara-saudara. Saya melihat tadi malam di berita, kalau tidak salah saudara-saudara di Vietnam atau di Thailand saudara, ya di Thailand, saudara, mereka sudah menemukan virus yang baru ini lagi saudara, sehingga mereka berusaha adakan PSBB lagi, diperpanjang PSBB. Saudara-saudara, memang Alkitab sudah katakan saudara-saudara bahwa pada hari-hari terakhir menjelang hari kedatangan Tuhan, situasi kondisi saudara-saudara sungguh sangat tidak menentukan. Bahkan semua bergoyang saudara, semua mengalami goncangan-goncangan. Tapi kitab Ibrani mengatakan, saudara, ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah dan orang-orang percaya. Saudara ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Nah saudara-saudara, sekarang kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita lihat dalam ayatnya yang pertama saudara-saudara, dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara, pemazmur mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Dan kalau Tuhan itu menjadi gembala kita katanya, atau Tuhan yang menjadi gembala kepada setiap umat yang bertekun mengikutinya, maka Alkitab mengatakan bagian B, takkan kekurangan aku. Haleluya. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Tidak akan kekurangan. Banyak hal
yang kita perlu, ketentraman, kesejahteraan, ketenangan hidup, saudara, berkat-berkat jasmani, berkat rohani, itu semua Tuhan tahu bahwa kita memerlukannya. Tuhan tahu bahwa kita memerlukannya. Dan ketika kita dalam pengembalaan Tuhan, kita tidak berkekurangan, kata firman Allah. Haleluya. Tuhan tentu punya banyak cara bagaimana memelihara kita. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Tuhan tentu punya banyak cara bagaimana memberkati engkau. Saudara masih ingat bagaimana Elia pada waktu seluruh daerah Israel itu dilanda kekeringan, wadi-wadi, sumur-sumur, sumber-sumber air kering. Mengapa? 3,5 tahun tidak ada hujan, panas merekah. Sehingga ketika mereka melihat ke langit, langit bagaikan tembaga. Ketika mereka melihat ke tanah, tanah itu gersang dan sudah kering. Karena saking keringnya, saudara-saudara, hewan, binatang, ternak itu mati semua. Tapi Elia di dalam kendali Tuhan. Haleluya. Tuhan suruh Elia berjalan ke timur, duduk di tepi sungai Kerit, suruh duduk di sana. Saya percaya kuasa Tuhan yang bekerja kepada Elia pada zaman itu, kuasa Tuhan itu juga mau memelihara saudara-saudara dan saya. Tahun 2021, mari kita bertekun pada Dia, dan Tuhan akan mengendalikan hidup kita. Haleluya. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Tuhan telah mengendalikan Elia 3,5 tahun, saudara-saudara. Dan saudara tahu Tuhan bilang kepada Elia, aku sudah perintahkan burung gagak pagi dan petang datang mengunjungi engkau bawa roti dan daging. Cara kerja Tuhan seringkali tidak masuk akal. Mengapa? Kalau bicara burung gagak, saudara-saudara, bagi orang Israel itu burung najis. Saudara-saudara, jadi ketika Elia dengar burung gagak, ini sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin, karena itu najis. Akalnya berkata itu tidak mungkin. Tapi itulah cara Tuhan. Tuhan selalu bekerja lebih mengatasi pola pikir kita. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Tuhan selalu bekerja seperti itu. Mungkin saudara berpikir, kalau tahun 2021 saudara bangun usaha, merancangkan usaha, nanti kemudian saudara ada hasil begini, saudara tabung sekian, tabung sekian, tabung sekian. Saudara-saudara, itu bagus, dan memang harus hidup, punya pola hidup, saudara, punya rancangan, punya program. Tidak boleh kita hidup tanpa program, saudara-saudara. Tapi saya mau katakan, kita banyak kali menyusun program, membuat program menurut kapasitas kita, menurut kemampuan kita. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu melebihi kapasitasmu, melebihi apa yang engkau dapatkan. Nah, saudara-saudara, perhatikan saudara, dalam ayatnya yang pertama, pemazmur katakan Tuhan adalah gembala. Allah menyamakan dirinya sebagai seorang gembala untuk melukiskan kasih-Nya yang besar bagi umatnya. Jadi dalam ayat ini, saudara-saudara, Allah menyamakan dirinya. Dia kan Allah yang maha besar. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Dia adalah Allah sang pencipta langit dan bumi, yang dari tidak ada menjadi ada. Dia kan Allah yang memisahkan darat dan laut. Kemarin saya nonton video saudara-saudara, kapal yang besar, lalu pas dia melewati segitiga Bermuda. Saya ingat waktu masih di Maluku, saudara-saudara, saya lihat itu ombak besar, ombak bertubi-tubi datang, lalu kapal yang besar itu dia terangkat, lalu dia masuk, lalu air atas mengerikan, saudara. Saya bisa membayangkan, saudara, hampir kurang lebih 20 tahun saya di Maluku, jadi saya banyak kali mengalami ombak yang besar, saudara. Tapi saudara, begitu mengerikan, saudara. Tetapi saya berpikir bahwa semua itu juga adalah ciptaan Tuhan. Bisa bilang haleluya, saudara. Tuhan yang memisahkan darat dan laut, Tuhan yang menciptakan bintang, matahari, bulan,
Tuhan yang menciptakan langit dan darat, saudara-saudara. Allah itu maha kuasa. Tetapi dalam hal dia menyatakan kasih-Nya, perhatikan baik-baik. Dalam hal dia menyatakan kasih-Nya kepada saudara, dalam hal dia menyatakan keintimannya dengan saudara, dalam hal dia menyatakan persekutuannya yang erat dengan saudara, maka dia menyatakan diri sebagai seorang gembala. Haleluya. Dia tidak datang dalam kebesarannya. Seorang gembala itu dia akrab dengan domba. Betul atau tidak, saudara-saudara? Makanya saudara-saudara, saudara sudah kenal dengan saya. Ada satu ketika ada seseorang datang minta surat pada saya, minta surat nilai sekolah, saudara-saudara, beberapa tahun lalu. Lah, memang kenal baik saudara-saudara saya dengan orang tua karena sudah ketemu di Siloam, saudara. Bukan surat nilai, saudara-saudara, surat keterangan untuk bisa dapat keringanan lah masuk sekolah Siloam. Nah, saudara-saudara, kebetulan ibu ini, saudara-saudara, kenal dengan, tidak kenal akrab dengan saya, mungkin dengan jemaat-jemaat, saudara-saudara. Lalu dia datang memperkenalkan diri, Bapak Pendeta, saya minta tolong, kebetulan anak saya paling kecil mau masuk sekolah di Siloam, dan kalau mau sekolah di sana, kalau ada surat pengantar dari gereja, ada dapat fasilitas-fasilitas tertentu. Saya bilang, tahu dari mana? Saya bilang, ya dengan dengar Bapak Pendeta, tapi rasanya belum pernah bergereja di saya ya. Kenapa? Saya tanya, bergereja di mana? Oh, gereja di sana. Lalu kok tidak minta surat dari gembala di sana? Aduh, gembala kami itu susah ditemui. Anak saya juga kurang akrab dengan gembala kami. Nah, ini ngeri, saudara-saudara. Jangan saudara berjemaat di gereja yang saudara tidak bisa kenal dengan gembala. Betul atau tidak, saudara-saudara? Jangan. Bagaimana gembala mendoakan saudara? Bagaimana saudara dengan bebas menyampaikan keluhan saudara? Itu harus ada suatu komunikasi yang baik, saudara-saudara. Dan memang saudara-saudara, ada pendeta, saya tidak menjelek-jelekan pendeta, dijauhkan Tuhan, saudara, dijauhkan Tuhan. Tetapi itu suatu kenyataan, saudara-saudara. Itu kenyataan. Nah, udahlah, kita nggak usah ngomong itu kok, jauh sana. Tapi kita kembali dalam ayat ini, bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai seorang gembala untuk melukiskan kasih-Nya yang besar kepada umat-Nya. Haleluya. Jadi Allah berusaha menyatakan diri bahwa dia sebagai seorang gembala. Dan memang di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu gembala. Kita mengetahui, sebentar kita akan baca bahwa Yesus mengatakan, aku gembala yang baik. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Tetapi dalam perjanjian lama juga, saudara, di sana ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala. Dia berlaku sebagai gembala. Dia gembala bagi umat Israel. Dia gembala bagi umatnya, saudara-saudara. Dan sekali lagi, saya mau katakan, untuk dia mau menyatakan kasih-Nya sehingga kita dapat menerima kasih-Nya itu, dia harus menyatakan diri sebagai gembala. Karena kalau dia datang dalam kemahabesaran, kemahakuasaan, siapa yang bisa melihat Tuhan? Tidak ada yang mampu melihat Tuhan. Musa saja waktu dia 40 hari 40 malam di Bukit Sinai untuk menerima itu 10 hukum Taurat, saudara. Waktu dia turun, saudara, itu Musa, karena dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Waktu dia turun, saudara, orang Israel bilang, Musa, tolong tutup wajahmu, tudungilah dengan tudung wajahmu, kami tidak mampu melihat kemuliaan-Mu. Wah, rupanya kalau orang yang suka bersekutu dengan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan.
Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Makanya bapak-bapak, belajarlah bersekutu dengan Tuhan dalam doa. Kalau saudara keluar dari kamar istri, wah, kamu ganteng banget loh hari ini. Ya, tapi kalau nggak pernah bersekutu, ya bisa-bisa saudara muka udah kayak muka. Tahu deh saudara aja yang banyak. Begitu juga ibu-ibu, belajarlah bersekutu dengan Tuhan. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Coba para nenek-nenek yang sudah nenek-nenek, sudah punya cucu, saudara belajar bersekutu dengan Tuhan, doa, menyembah Tuhan di kamar. Begitu keluar lalu cucu saudara bilang, Opo ini kok kayak ABG aja. Entah mungkin cucu itu sekedar menyenangkan telinga supaya bisa dapat cek. Kan kalau oma opa itu cucu paling gampang saudara. Wah, cucu saudara luar biasa. Cucu entah kenapa ini cucu saudara-saudara ya. Udahlah, kita kembali pada gembala kok ngomong cucu saudara-saudara. Nah, jadi kita lihat saudara-saudara. Jadi untuk dia menyatakan kasihnya yang besar, keintimannya dengan kita, keakrabannya dengan kita, dia harus menyatakan diri sebagai gembala. Haleluya. Sehingga kita bisa terima itu saudara. Amin. Sehingga kita bisa menerima. Mari kita melihat dulu Yesaya menggambarkan bagaimana tentang Allah itu sebagai gembala. Saudara membuka di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-40. Yesaya pasalnya yang ke-40. Lalu saudara, mari kita baca ayatnya yang ke-11 bersama-sama. Yesaya 40 ayatnya yang ke-11 kita baca bersama-sama. Haleluya. 2, 3. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Haleluya. Amin saudara-saudara. Dia untuk menyatakan kasihnya, pemazmur dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan itulah gembalaku. Dia gembala. Dan Yesaya, saudara-saudara, berusaha untuk merinci tentang perilaku gembala itu. Dia berusaha merinci saudara-saudara perilaku Allah itu yang sebagai gembala. Dia katakan begini, seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternaknya. Seperti seorang gembala. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Gembala itu dia menuntun domba-dombanya ke rumput yang hijau. Dan saudara tahu, saudara, orang-orang Palestina dulu, saudara, seorang gembala itu punya tanggung jawab luar biasa. Kalau pagi-pagi dia tuntun kepada rumput yang hijau, dia jaga, jangan sepanjang hari dia jaga, jangan ada binatang buas datang menerkam. Setelah itu dia juga akan tuntun saudara ke kandang. Lalu dia sudah siapin di situ palungan berisi air. Biasanya pada zaman dulu itu palungan berisi air itu terbuat dari batu yang besar. Batu dipahat diameter 1,5 meter kali 1,5 meter, dipahat bulat. Di situ ditaruhin air. Jadi domba-domba begitu pulang dari makan rumput yang hijau, sebelum masuk di kandang mereka minum dulu. Mereka setelah minum baru mereka masuk di kandang. Melewati satu malam itu saudara-saudara, melewati satu malam itu domba tidur enak-enak di dalam kandang. Saudara, kandang pada zaman itu tidak ada daun pintu. Bukan seperti kandang-kandang sekarang atau seperti rumah. Begitu saudara masuk rumah ada pintu, tutup pintu. Saudara aman di dalam. Tidak ada, dulu-dulu tidak ada. Gembala itu dia berdiri di situ semalam-malam. Di pintu itu domba-domba boleh tidur dengan nyenyak. Seharian sudah kenyang makan rumput hijau,
sudah puas diberi air minum di dalam padungan itu, sekarang masuk di kandang, tidur dengan nyenyak. Tapi gembala itu dia berdiri di pintu itu, dia berjaga-jaga, dia tidak boleh tertidur, dia berjaga-jaga jangan ada binatang buas untuk datang menerkam domba itu, saudara-saudara. Luar biasa. Itu sebabnya Yesus katakan, akulah pintu. Bisa bilang haleluya, saudara. Ada ketenangan, ketentraman, jaminan keselamatan di dalam Yesus. Pemazmur juga pernah berkata, oh, penjaga Israel tidak pernah tertidur lelap, dia berjaga-jaga. Saya mau katakan, izinkan tahun 2021 365 hari kita akan lewati ke depan. Biarlah selama 365 hari itu Tuhan berjaga-jaga buat saudara dan saya. Tuhan tidak pernah jauh dengan kita. Amin. Tuhan tidak pernah jauh dengan kita. Yang terjadi adalah kita yang menjauhkan diri dengan Tuhan. Pagi ini saya mau katakan, mari kita mau berkomitmen. Pada hari Minggu yang pertama di tahun 2021 ini kita berkata, Tuhan, saya tidak mau jauh dari Engkau, Tuhan. Amin. Saya mau dekat dengan Engkau. Nah, sekarang kita lihat sikap dari gembala, sikap Allah. Dia mengambil rupa sebagai gembala terhadap domba-dombanya. Ini domba-dombanya siapa? Zaman perjanjian lama adalah orang Israel. Zaman sekarang perjanjian baru adalah saudara-saudara dan saya. Amin. Bisa bilang haleluya, saudara. Saudara-saudara dan saya. Dia mengembalakan kita semua. Dia mengembalakan, dia tidak melihat rupa kita, tapi dia melihat kita di dalam kasih-Nya. Lalu dia bersikap, dikatakan seperti seorang gembala. Ia itu Tuhan, mengembalakan kawanan ternaknya, mengembalakan domba-dombanya, mengembalakan umatnya, mengembalakan saudara-saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Haleluya. Dan menghimpunkannya dengan tangannya. Ketika dia menghimpun, ternyata dia bukan menghimpun lagi dengan tongkat. Tongkat gembala itu ada dua. Yang pendek itu yang disebut gada. Saya akan uraikan ke depan nanti. Tongkat yang kedua panjang, lalu di ujungnya ada bengkok sedikit. Tujuannya untuk apa tongkat yang panjang? Untuk menuntun. Kamu ke kiri, kumpul ke sana. Begitu. Itu tongkat. Bukan untuk memukul. Mengapa? Domba itu punya naluri adalah taat. Domba itu punya naluri adalah mendengar suara gembala. Domba itu punya naluri kumpul bersama. Beda dengan kambing. Apalagi kalau kambing gunung, saudara-saudara. Dia bisa di gunung sendiri sama, saudara-saudara. Dan domba juga itu apa namanya? Tanduknya, saudara, bukan kayak kambing dia menyuruh ke atas, dia bengkok ke belakang. Saudara, itu bedanya, saudara-saudara. Itu sebabnya kita disebut domba-dombanya Allah. Amin. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Kumpul ibadah bersama-sama. Tidak ada yang kalau minggu ini ke sana, minggu berikut ke sana, kayak pahlawan saja, saudara-saudara. Kayak jagoan, saudara-saudara. Domba bukan begitu. Tapi saya bersyukur saya punya domba-domba. Saya punya domba-domba. Jemaat-jemaat yang berjemaat di sini adalah domba-dombanya Tuhan. Amin. Tanduknya bukan tanduk ke atas. Kalau ibadah setia datang beribadah, kumpul bersama, dia tahu di sinilah rumahnya. Haleluya. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Lalu saudara dikatakan dalam ayat selanjutnya, saudara, anak-anaknya di pangkunya. Haleluya. Anak-anaknya di pangkunya. Haleluya. Jadi dia pangku, saudara-saudara. Dia pangku. Pada satu waktu, saudara-saudara, waktu saya masih gembala di daerah, kami ke Monas, saudara. Pendeta kami dari Ketapang ke Monas. Nah, maklumlah kalau datang ke Jakarta, kalau nggak lihat Monas kan sepertinya belum lihat Jakarta.
ada kebanggaan tersendiri. Kalau pulang ke RAW, saya sudah di Monas, apalagi ada fotonya. Ada satu pendeta, saudara-saudara, sudah lebih tua dari kami. Saudara, dia baru kali itu datang ke Jakarta. Sudah, dia datang ke Jakarta, begitu sudah jalan-jalan di Monas, begitu mau pulang, dia buka sepatunya, dia pangku, saudara, pangku. Lalu ponakannya, saudara-saudara, ponakannya sahabat Tuhan bilang, "Oh, kenapa itu sepatu dipangku? Panas," dia bilang, "Kakinya panas." Jangan dipangku lah, dia bilang. Udah, jangan ditaruh di bahu, jangan dipangku lagi. Kalau duduk dipangku begitu. Dia bilang, "Kamu ini pandang enteng sama saya ya. Di kampung itu cengkeh sekarung saya bisa pikul, sepatu saja begini kok nggak bisa," katanya. Aduh, minta ampun saudara-saudara. Jadi pemahamannya lain. Saudara bisa bayangkan kalau saya saudara temui, saudara lagi jalan di Jakarta, saya lagi bembel, saya punya sepatu. Lalu saudara saya lagi jalan tanpa sepatu, saya rasa saudara tidak mau tegur saya. Saudara paling meleng, saudara maluin aja. Kan begitu saudara-saudara. Ya. Jadi kita lihat bahwa anak-anak domba di pangkunya. Pernahkah saudara memangku bayi? Pernah? Pangku anak dengan hati-hati. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Lalu dikatakan di dalam ayat ini, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tuhan tidak pernah berlaku kasar. Amin. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak pernah berlaku kasar. Mari kita mau belajar dengan pribadi Tuhan. Amin. Tidak berlaku kasar. Haleluya. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Bisa bilang haleluya. Apalagi anak-anak terhadap orang tua. Nah, orang tua juga terhadap anak kita perlu belajar. Kita kan belum sempurna. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Tapi kita perlu belajar. Tahun 2020 kalau ada istri-istri suka kasar sama suami, minta maaf hari ini dan berjanji, "Pak, saya tidak lagi berlaku kasar padamu." Amin saudara-saudara. Ini firman Tuhan saudara-saudara. Kalau ada suami-suami juga, ini banyak suami saudara, bahasanya minta ampun saudara-saudara. Makan biar istri sudah masak enak-enak, istrinya tanya, "Enak enggak?" Ada rasanya. Padahal enak, tapi dia saudara-saudara, dasar egonya yang tinggi. Apa salahnya sih? Bilang, "Iya memang enak." Wah, kalau masak begini, sudah biar istri lagi demam begini, dia bikinin saudara kopi, bikinin teh, saudara. Kalau saudara mau teh, nah, ada ibu yang tidak mau kalah. Dia sudah tahu, dia sudah masak enak-enak. Dia tanya, "Gimana Pak masakan hari ini?" Gak ada rasanya. Dia telepon aja petugas COVID, "Tolong jemput suami saya. Dia sudah mati rasa." Nah, rasanya. Makanya bapak-bapak mesti pakai otak dong, saudara-saudara. Pandai-pandainya bapak, istri lebih pandai, saudara-saudara. Ini jangan main-main dengan istri, saudara-saudara. Wah, ada pepatah bilang, setajam-tajamnya penciuman tikus, lebih tajam penciuman istri. Oh, Pak. Nah, saya tidak tahu dia berguru pada tikus atau kepada siapa. Ya, mereka saja yang bisa jawab. Baik. Nah, saudara-saudara, ini yang pertama. Yesaya berusaha mengulas untuk melengkapi apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 23. Tuhan itulah gembalaku. Ternyata salah satu sifat yaitu seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Haleluya. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Dia himpun dengan tangannya. Puji Tuhan. Anak-anak domba di pangkunya. Haleluya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Haleluya. Tuhan tidak pernah berlaku kasar. Yang kedua saudara lihat, kita cepat-cepat aja karena ada perjamuan. Yehezkiel 34. Coba saudara lihat Yehezkiel 34. Saudara,
Yeskel 34 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Yeskel 34 ayat 12 sampai 20 sampai ayat ke-16. Sudah dapat? Kalau belum dapat, saudara bisa baca di sini ya. Kita baca bersama. 2, 3. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya. Saudara ada baca apa sih? Ada? Bukan kedengaran? Ulang dari aku akan mengembalakan. Ayatnya yang ke-13. 2, 3. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, itulah Allah dengan sikapnya untuk menyatakan kasih-Nya yang besar kepada umat-Nya. Haleluya. Bagian yang pertama dikatakan seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Seperti seorang gembala mencari dombanya. Perhatikan baik-baik dalam ayat 12 ini. Perhatikan. Ada ayat yang mengatakan, kalau dalam suatu pengembalaan itu domba ada 100, lalu 1 hilang, bukankah katanya dia tinggalkan yang 99 lalu pergi cari yang 1? Betul atau tidak, saudara? Apa maksudnya, saudara? Ada harga yang Allah kerjakan untuk mendapatkan 1 jiwa ini. Dia harus tinggalkan dulu sejenak 99. Dia tidak ragu tinggalkan yang 99 karena memang domba suka berkumpul taat dengan suara gembala. Betul atau tidak, saudara-saudara? Jadi dia tinggalkan, aman. Berbeda kalau kambing. Kalau kambing dia sudah loncat pagar, saudara-saudara. Dan dia tinggalkan. Lalu dia pergi cari yang 1. Mengapa dia tidak suruh anak buahnya? Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau engkau hilang, tidak ada satu kuasa yang dapat menarik engkau datang pada Tuhan. Kuasamu pun tidak mampu. Jangan pernah jauh daripada Tuhan. Tuhan tahu hanya kuasa Tuhan yang mampu menarik. Itu sebabnya Tuhan tinggalkan dulu yang 99. Dia tahu ada seseorang yang tersesat. Tidak ada kuasa yang lain yang bisa menyelamatkan dia. Dan kalau saudara tersesat, jangan pernah bermimpi bisa kembali dengan kekuatan sendiri. Tapi jangan pernah tersesat. Amin, saudara-saudara. Jangan pernah. Haleluya. Yang mampu menyelamatkan kita hanya pribadi Tuhan. Itu sebabnya dia harus datang. Dia cari, saudara-saudara. Dan kita lihat dalam ayat ini, dia katakan seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan domba, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari kabut dan hari
seterusnya. Tuhan mengembalakan, Tuhan membiarkan dia tidur dalam ketentraman. Saudara-saudara, yang hilang dia cari, yang sesat katanya dia bawa pulang. Ayat 16, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukatakan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana mustinya. Saudara garis bawahi, sebagaimana mustinya. Dia melakukan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Lalu bagaimana? Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana supaya kita dapat mengalami ini? Karena banyak orang percaya tidak mengalami bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dia hanya dapat mendengar, oh iya Tuhan itu baik, oh iya Tuhan memelihara. Ada hal yang harus kita lakukan. Nah sekarang kita datang pada perjanjian baru, Yohanes pasalnya yang ke-10. Yohanes pasalnya yang ke-10. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana Yesus katakan, saudara-saudara. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ketiga dan keempat, lalu ayat 11 dan ayat 28. Ayat 3-4 berkata begini, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayatnya yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 28, perhatikan. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangannya. Nanti saya akan uraikan itu minggu-minggu ke depan. Ayat 27 kita baca bersama-sama. Ini adalah merupakan tanggapan yang harus ada pada kita, sehingga kita benar-benar mengalami bagaimana Tuhan mengembalakan kita. Kita baca bersama, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Haleluya. Ada 3 kalimat di sana. Pertama, domba-dombaku mendengarkan. Kannya itu jangan dipisahkan. Mendengarkan, ada cuma dengar, tapi tidak mendengarkan. Betul atau tidak, saudara-saudara? Sehingga seringkali dibilang masuk telinga kuping kanan, keluar kuping kiri. Mendengarkan. Itu sebabnya Ulangan 28 di situ dikatakan, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita diberkati di mana saja kita berada. Amin. Mendengarkan ini perlu. Tahun 2021 biar kita orang yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mendengar dan melakukan. Lalu yang kedua dikatakan, dan aku mengenal mereka. Ada kepastian di mana Tuhan mengenal. Dengan cara bagaimana Tuhan mengenal domba-dombanya. Saudara, kita ingat dulu dalam Matius pasal 7, ada Yesus pernah bilang begini, bukan semua orang-orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Lalu orang bilang, aku kan sudah melakukan ini. Dia bilang, menyalahkan, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara, ini bicara tentang ketaatan, kesetiaan, ketekunan. Jadi poin yang kedua, kita harus benar-benar dikenal oleh gembala. Bisa bilang haleluya, saudara. Gembala. Yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan, dan bagian yang ketiga, bagian C, apa katanya? Dan mereka mengikut aku. Jangan ikut mau kita sendiri, tapi ikut Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Jangan ikut menurut apa kata kita, apa kata orang. Saudara-saudara, ini bicara tentang ketaatan, tentang penundukan. Perlu ada penundukan, saudara-saudara. Kalau kita mau melihat bahwa Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita katanya.
ini, 3 hal ini perlu ada pada kita. Domba-dombaku mendengarkan suara, aku mengenal mereka, dan ketiga mereka mengikut aku. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Lakukanlah firman Tuhan. Tahun 2021 adalah tahun kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang mengembalakan saudara. Amin. Tuhan akan memelihara, mensejahterakan saudara. Tuhan memberkati kita semua.